Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan Maulana Anom di program Seruan Khilafah. Yang mana kita masih melanjutkan episode sebelumnya terkait makna syahid dan kedudukannya. Yang mana kita ambil dari khutbah huzur pada tanggal 14 Desember 2012. Kita sudah simak bersama-sama di episode sebelumnya bahwa kita sudah membahas terkait konsep syahid dari mulai definisi secara harfiah, makna secara keseluruhan, dan juga contoh-contoh syahid yang dipercayai ataupun diyakini dengan umat Islam pada umumnya dan makna yang sesungguhnya gitu. Ternyata ketika kita berbicara syahid itu nggak melulu soal peperangan, nggak melulu soal kematian gitu. Tetapi lebih jauh dari itu. Nah, apa tuh lebih jauhnya? Itu akan kita kulik lagi di sini dengan saya Falah dan Bapak Maulana Anom. Gitu. Oke Pak, terkait yang terakhir kita bahas kemarin mengenai syahid juga ternyata dekat dengan kedudukan kita sehari-hari. Otomatis ketika berbicara dengan syahid ini berarti kan kita juga berbicara dengan hubungan kedekatan kita dengan Allah Ta'ala ya. Yes. Dan untuk menempuh itu kan pasti ada tips and trick gitu loh Pak untuk kita. Mungkin hal-hal yang kecil tapi itu ternyata meaningful kalau kita korelasiin sama arti kata syahid gitu. Itu apa aja sih Pak untuk meningkatkan keimanan kita gitu? Ya, sekali lagi bahwa pengertian syahid adalah menjalin hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Oke. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari harus punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Ya, hubungan yang dibangun dengan Allah Ta'ala itu adalah melalui jalan-jalan pengorbanan, melalui jalan-jalan pengkhidmatan kepada Allah Ta'ala. Contohnya misalnya jalan-jalan yang harus kita tempuh sehari-hari misalnya ya, kita tetap harus menjadi orang yang jujur. Dikala banyak misalkan di tempat kerja kita yang mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara misalnya merugikan orang lain. Oke, menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara ya. Berbuat tidak jujur dan lain sebagainya. Nah, kita harus mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita pun harus ikut di dalam pengkhidmatan di jalan Allah Ta'ala itu. Jadi relate tuh antara kebiasaan kita yang baik keseharian dengan kita mengkhidmati agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini gitu. Ya. Berarti artinya kita pun sangat diperlukan effort yang sungguh-sungguh ya Pak ya untuk mendapatkan itu gitu. Jadi bukan effortless tapi effortful. Betul. Bener nggak Pak Inggris saya? Iya. Oke. Sebelum ke sana tadi kan berbicara untuk tingkat keimanan itu berarti kita itu harus yakin dulu kan Pak sebelumnya. Ya. Begitu kita mau melakukan sesuatu kita harus yakin dulu kalau itu baik dan kita harus tahu ketika kita melakukan baik kita yakin itu baik akhirnya kita kita melakukan itu tuh dengan emang niat yang sungguh-sungguh gitu. Nah di sini dalam khutbah huzur 14 Desember 2012 ini huzur menekankan bahwa jadi kita nggak hanya cukup yakin tapi benar-benar yakin. Nah, jadi kayak dimension sungguh-sungguh sama huzur kalau yakin itu nggak cuma sekedar yakin tapi harus benar-benar yakin. Nah mungkin maknanya itu seyakin apa sih Pak gitu? Kita bisa ngukur benar-benar yakinnya itu seyakin apa gitu. Nah ini kebanyakan yang menjadi mohon maaf ya penyakit dalam tanda kutip yang dimiliki oleh umat Islam, terutama kalangan mohon maaf ya kalangan pemuda ya. Pemuda. Hudam ya, pemuda-pemudi begitu. Ketika ditanya yakin nggak dengan Allah Ta'ala? Jawabannya pasti saya yakin ya, Pak. Yakin. Nah, kemudian kalau ditanya lagi sejauh mana menjalani hidup sudah sesuai dengan syariat Islam? Kalau ditanya 100%, kira-kira anak muda berapa persen? Oke. Kalau saya jawab, apakah itu menggambarkan anak muda semua? Kayaknya enggak, Pak. Ya rata-rata misalnya di teman kantor deh. Anggaplah misalkan ya 70-80%. Ya. Nah itulah yang disebut ya
Kenapa belum betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang 70% kita yakin kepada adanya Allah taala sudah bagus itu. Ya kan berarti kita meninggalkan satu keburukan yang bernama ateis, ya. Kita sudah memiliki Percaya Tuhan. kepercayaan kepada Oke. Tuhan. Tetapi kan tidak sampai di situ. Uzur menginginkan kita harus betul-betul full yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kalau Hadrat Masih Maud sampai mengatakan setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita itu harus yakin benar bahwa kita itu melihat adanya Tuhan di situ. Melihat Pak ya. Iya. Dan Hadrat Masih Maud mengatakan paling tidak minimal kita yakin Allah Ta'ala melihat kita. Kalau kita belum punya keyakinan bahwa kita melihat Allah Ta'ala ketika kita melakukan sesuatu, ya paling enggak ada kesadaran di dalam diri kita, kalau saya melakukan ini Allah Ta'ala melihat. Karena saya ingin meraih makom yang syahid, maka jalan yang saya ambil itu harus sesuai dengan jalan-jalan Allah Ta'ala. Itu. Oke, jadi kalau memang buat melihat Allah Ta'ala itu mungkin butuh proses yang panjang, minimal kita percaya dulu kalau Allah itu ngelihat kita dan Allah itu ada. Ya minimal itu harus dimiliki itu dalam diri kita. Jadi itu pratahap sebelum menuju makom syahid itu ya Pak ya? Iya. Dan pada prakteknya mudah, misalkan dalam pertemanan. Oh mudah, gimana tuh Pak mudahnya? Nah, dalam pertemanan misalnya begini, ya kita harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam ya. Contoh misalnya di dalam satu perkumpulan teman kerja, ketika panggilan azan datang, kita dengar, oh ini sudah masuk waktu zuhur misalnya. Oke, Nah, langsung. Kita langsung, tidak lagi menunda-nunda, tidak lagi kayaknya bikin kopi segelas masih bisa nih. Ya, segelas 5 menit, azan 15 menit gitu. Gitu ya. Oh, godaan-godaan itu Pak ya? Ya, jadi kita harus, karena kita yakin betul-betul bahwa kita melihat Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala memanggil kita, maka yang ada itu, labaik. Gitu. Labbaik, apa itu Pak labbaik? Labaik itu artinya kami siap, kami hadir ya Allah. Bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Oke, bahasa Arab ya. Labbaik itu ya, rekan-rekan pemirsa, labbaik itu artinya berarti kami siap. Salah satunya instruksi azan untuk sholat. Berarti kita harus segera menyambutnya gitu Pak. Itu contoh kecil gitu. Bahwa kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Bukti implementasinya dengan sikap kita langsung ke masjid ketika ada azan berkumandang. Kalau kita tidak terlalu yakin kan, kita antar-entarin perintah Allah Ta'ala. Iya. Canda misalnya sudah terima gaji, antar-entarin aja lah. Lupa setahun. Lupanya jangan sampai setahun ya. Iya. Kalau lupa 1 bulan itu masih lupa. Kalau setahun lupa, mungkin iya. sengaja itu kan lupa. Nah, bolong tuh 3 tahun urut mau dapetin makom syahid, bolong setahun. Hilang Pak. Hilang. Dari nol lagi ya? Dari nol lagi. Kayak Pertamina Pak, dari nol. Dari nol. Ya, jadi dalam khutbah sendiri ini dilanjutkan Pak ya, makom itu kan salah satunya syahid yang kita bahas. Tapi makom ini disebutkan lebih banyak, nggak cuma sekedar syahid. Seperti dikatakan di sini dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Berapa tuh? 4. Nabi, sidik, syahid, soleh gitu. Ada 4 gelar dalam surat An-Nisa ayat 70. Nah, mungkin boleh dibantu sedikit kita ulik lagi nih Pak, maksudnya tadi kan yang kita tahu syahid itu udah yang paling mulia nih, ternyata masih ada 3 lagi. Jadi yang benar harus kejar yang mana? Soleh dulu kah? Sidik dulu kah? Apa sampai nabi kah? Nabiin itu gitu. Nah, boleh Pak, mangga. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 makom. Yang paling tertinggi adalah nabi. Kalau dia sudah sampai derajat nabi, tentu sudah melewati sidik, syahid dan juga saleh. Ya, makom nabi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beriman pada masanya. Pilihan itu ya. Oke, mungkin sebelum jauh rekan-rekan MTA di rumah, jadi untuk gelar nabi itu Allah Ta'ala yang menentukan. Ya. Oke, lanjut Pak. Yang kemudian yang kedua adalah gelar sidik. Sidik. Sidik itu makomnya adalah apapun yang
difirmankan oleh Allah Ta'ala, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, di dalam dirinya itu tidak perlu lagi dalil tambahan. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa harus ada syariat ini, kenapa harus ada perintah ini, kenapa saya harus begitu. Sami'na wa ta'na, Pak. Dia langsung sami'na wa ta'na, mengerjakan ibadah itu sekuat kemampuannya. Nah itu makom daripada sidik. Oke, sebelum lebih jauh, berarti apapun instruksi soal ibadah kita lakuin. Di luar, misalkan yang kita tahu kan secara umumnya sholat fardu, Pak ya. Berarti sholat sunnah dari mulai tahajud, sholat duha, sholat tasbih, apalagi Pak ya. Itu semua bagian dari gelar sidik, makom sidik itu. Iya. Kalau orang sudah pada makom itu, dia tidak akan bertanya lagi, ngapain sih sholat itu harus 5 kali? Ngapain sih ditambah lagi sholat tahajud pada tengah malam? Itu. Nah, ketika dia sudah melepaskan semua pertanyaan-pertanyaan duniawi ini, itu ya, bukan berarti dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tidak. Tapi dia sudah tidak lagi memerlukan pertanyaan itu di dalam mentaati sebuah perintah. Oke, ini menarik. Bukan berarti dia nggak bisa jawab dan bukan asal ngikutin aja, tapi justru dia udah punya jawabannya, makanya melakukan itu dengan sesungguhnya. Yes. Oke. Dan dia sudah memiliki keyakinan bahwa setiap yang datang perintah dari nabinya, yang pertama dia lakukan bukan bertanya, tapi lakukan dulu. Karena tahu bahwa perintah dari nabi itu lebih mulia, lebih unggul, lebih utama daripada alasan. Daripada alasan. Iya. Kadang kan banyak kita masih, ini perintahnya alasannya apa sih harus melakukan itu? Kok harus kayak gitu? Kenapa sih kan gitu? Iya. Tapi kalau kalau dia masih begitu, berarti kita tahu, oh makomnya belum sidik. Itu. Oke. Tapi kalau dia langsung dapat perintah, oh apa perintahnya? Oh Huzur menginginkan itu, oke saya kerjakan. Gitu. Nanti setelah dia mengerjakan, selesaikan dulu perintahnya, baru dia pelajari. Oh ini hakikatnya, ini maknanya. Nah, kebanyakan orang ketika turun perintah, ketika dia bertanya dulu ini perintahnya kenapa dan ada apa, tujuannya bukan untuk melaksanakan. Malah kebalikannya. Bisa-bisa memang untuk bagaimana caranya tidak melaksanakan itu. Celahnya di mana? Oh, nyari celah. celah. Tapi kan kalau misalkan kita kaitin ke episode sebelumnya, Pak, kita bahas juga kalau ada instruksi itu nggak ada salahnya dong kita kritisi dulu. Maksudnya kalau emang kita belum paham, kenapa kita harus melakukan itu? Betul. Itu yang disebut dalam episode yang sebelumnya adalah afala takilun. Apakah kamu tidak berpikir? Tetapi tadi saya katakan bahwa menjalankan perintah ketaatan itu lebih utama dibandingkan daripada pengkritisan itu. Kan datangnya dari Nabi Muhammad SAW, dari Al-Quran itu. Iya. Jadi tarafnya berbeda gitu Pak ketika kita langsung melakukan. Iya. Apakah mungkin gini Pak, maksudnya mungkin banyak juga bagi pemirsa MTA yang belum memaknai itu secara sesungguhnya, kayak bener nggak sih harus menjalani dulu baru kita paham gitu. Kenapa nggak kita paham dulu? Maksudnya logikanya kan manusia seperti itu Pak. Kita ya kayak tadi misalkan saya nggak mau di brainwash dong, otomatis begitu Bapak mau brainwash saya, ada batin dan naluri saya nolak. Loh kok gitu? Kenapa nih? Kenapa harus A, B, C gitu sebelum melakukan? Gitu sih Pak. Nah ini yang makanya disebut sebagai makom. Contohnya adalah Hadrat Abu Bakar, gelarnya apa? Asidik kan? Asidik. Kenapa mendapatkan gelar asidik? Karena ketika beliau masuk ke dalam Islam, beliau tinggal tanya aja, wahai Muhammad, apakah engkau betul mendakwakan diri sebagai utusan Tuhan? Walaupun Nabi Muhammad sudah berusaha 3 kali untuk tidak langsung mengemukakan, tapi Hadrat Abu Bakar memaksa. Jawab saja pertanyaan itu, apakah kamu benar mengaku menjadi utusan Tuhan? Ketika dijawab, ya saya adalah utusan Tuhan, kan Hadrat Abu Bakar langsung, baik kalau gitu saya berbaiat kepada engkau. Nah makomnya itu dalam keimanan, taraf contohnya adalah Hadrat Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Oh jadi gelar As-Siddiq dari Abu Bakar tuh dari itu ya Pak? Iya, itu salah satunya adalah awalnya dari situ. Oke, untuk next makom syahid berarti Pak urutannya ya? Nabi, Siddiq, syahid. Syahid udah kita bahas, yang soleh Pak.
Nah tadi kalau makam Nabi itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala, makam Siddiq adalah mereka yang tanpa butuh mempertanyakan suatu perintah dia langsung melaksanakannya. Kalau makom syahid adalah mereka yang memiliki hubungan kedekatan dengan Allah Ta'ala dan memilih untuk berada di jalan Allah Ta'ala walaupun di situ dia mengalami kesulitan, mendapatkan bahaya, tetapi dia memilih untuk melakukannya sampai dia merasakan bahwa bahaya itu adalah sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Karena dia melihat bahwa Allah Ta'ala itu ada di hadapan dia. Sehingga hal-hal itu tadi tidak lagi menjadi penghalang bagi dia untuk tetap berada di jalan Allah Ta'ala. Kemudian makom yang lebih rendahan lagi adalah makom saleh. Nah makom saleh ini apa? Makanya kan kita sering dengar kan doa, ini mudah-mudahan doain anak saya mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Gitu ya. Apa makom saleh? Makom saleh adalah kita membiasakan diri untuk terhindar dari keburukan-keburukan. Kalau ada pilihan, misalnya ada pilihan teman misalnya, mohon maaf nih dalam pergaulan, wah yuk kita coba ini minuman kerasnya, misalnya ya alkohol gitu. Nah kalau misalnya seorang yang sudah pada porsi saleh, dia akan langsung otomatis dalam diri itu, oh enggak itu mah bukan bagian saya akan keluar dari itu. Jadi pilihan-pilihan terhindar dari hal-hal yang buruk, itu adalah makom saleh. Berarti urutannya saleh, syahid, siddiq, baru yang kenabian itu ya. Iya. Sebenarnya saya agak, kalau saleh tadi oke Pak, clear, berarti dia tarafnya itu ibaratnya belum taat-taat banget, tapi dia udah bisa menjauhi keburukan itu, keburukan-keburukan yang ada datang di dia. Tapi kalau siddiq sama syahid ini kayaknya beda-beda tipis Pak ya. Maksudnya syahid itu kan tadi bahwa kita masih merasakan kesakitan itu ketika kita ditempa musibah dan hantangan segala macam, kita tetap memilih untuk melakukan kebaikan gitu. Nah, sedangkan taraf siddiq itu kita melakukan tanpa ya udah sami'na wa ta'na. Jadi tanpa harus berpikir panjang A B C D. Apakah orang siddiq ini nggak dapet terpaan kayak orang syahid Pak? Kayak ya ujian-ujiannya itu gitu. Tentu dia sudah melewati taraf syahid. Oh, jadi udah, orang yang siddiq pasti dia sudah melewati taraf syahid dan taraf saleh. Udah better kondisinya. Iya, sudah lebih better daripada syahid siddiq itu. Kalau syahid mungkin dia masih menimbang. Dia akan timbang nih. Oh, ini ada pilihan dua. Oh, kalau ini begini, kalau ini seperti ini. Nah, teman-teman begini, saya harus bagaimana? Masih ada timbangan bagi dirinya, tetapi kemudian dia akan memutuskan untuk mengambil jalan sesuai dengan ajaran Islam. Masih bisa diprovokasi gitu lah ya kalau masih bisa syahid. Tetapi dia akan condongnya lebih memilih kepada mana yang mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Kan dia tadi syahid itu adalah kedekatan dia kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mau kedekatan dia kepada Allah Ta'ala akan berkurang atau menjauh ketika dia mengambil pilihan yang salah. Oke. Syahid dan clear Pak perbedaannya. Berarti intinya sebenarnya lebih ke cara kita berpikir dan menyadari menghadapi sesuatu itu sih Pak ya kayaknya. Iya betul. Dan itulah yang menentukan makom kita. Itu menentukan makom kita. Jadi berarti sah-sah aja kalau kita menargetkan, oh gue pengen makom ini nih gitu. Dan bukan hanya sah ya sebenarnya. Itu memang harus ada di dalam diri setiap Ahmadi. Sampai Nabi pun boleh Pak? Boleh, kalau dia mampu kan. Sekarang coba aja tes dulu dari kesolehan. Nah, mampu nggak dia ketika di usia muda kan, kalau makom syahid, makom Nabi kan dia harus maksum. Tidak pernah ada dosa di dalam kehidupan dia. Ya tes aja dulu. Ketika di masa-masa muda, dia bisa melampaui saleh tidak? Ketika ada pilihan buruk, dia berhasil tidak menahan pilihan buruk itu supaya tidak diambil. Kan itu sulitnya luar biasa. Boro-boro ke sana ya, di seleksi makom soleh aja ntar belum nembus KKM tuh. Iya, kita pun harus mengintrospeksi diri. Kita sudah lolos belum dari saleh? Tapi iya, tetap harus berusaha terus ya Pak ya. Betul, karena itu merupakan perintah. Huzur pun menekankan begitu. Raihlah makom syahid. Oke. Ya mungkin langsung last session Pak untuk episode kita kali ini.
terkait syahid yang kedua. Oke, boleh Pak Mangga? Ya, Fala dan juga pemirsa, makna daripada syahid itu sendiri, ya, tadi setelah saya sampaikan, begitu tinggi tingkatannya. Huzur meminta kita untuk meraih makom itu, gitu. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus terus memilih kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika ada pilihan-pilihan dari setiap permasalahan kita di kerjaan, di pertemanan, tetap kita harus berusaha memilih yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita di dalam hati itu dan ucapan harus berani mengatakan, aduh ini nggak sesuai deh kayaknya sama ajaran agama gue gitu. Jadi saya nggak bisa ikutan kalau misalnya ngambil pilihan yang ini. Nah itu harus kita biasakan tuh di dalam kehidupan kita. Harus menjadi habit kita. Habit, ya. Sehingga orang lain, aduh kalau mau ngajak kejelekan kepada Fala mah pasti jawabannya dia pasti nggak akan mau. Nah, jika orang lain sudah mengakui kualitas kita seperti itu, ya, itu menjadi indikasi, gitu. Tapi kalau misalnya teman masih suka goda-godain, nah, itu berarti indikasinya kurang kuat. Perkuatlah indikasi itu dengan cara-cara seperti tadi. Disitulah kemudian nanti orang akan melihat, oh berarti Fala sebagai seorang Ahmadi, ya, dia selalu mengedepankan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kalau ditanya kenapa sih nggak mau milih misalnya cobalah minuman keras gitu, kenapa nggak mau? Jawabannya adalah ya karena saya tidak mau merusak hubungan saya dengan Allah Ta'ala. Saya akan rela menjalani kesulitan, kesusahan demi Allah Ta'ala. Kalau kalian sebagai teman-teman saya, karena saya tidak mau minum alkohol, kemudian kalian ini pergi meninggalkan saya, tidak mau jadi kawan saya lagi, atau bahkan menjadi musuh saya di kantor, saya akan lebih memilih untuk tetap tidak meminum minuman keras, walaupun kalian berbelot menjadi musuh saya. Nah, ketika kita sudah berani seperti itu, itulah indikasi bahwa makom kita sudah pada taraf syahid. Karena kita berani bukan hanya meninggalkan keburukan, tapi kita berani sakit di dalam berjuang meninggalkan keburukan-keburukan itu. Oke. Ya, jadi untuk pemirsa MTA, untuk konklusi hari ini, episode syahid yang kedua ini, kalau yang pertama itu minimal kita harus yakin dan percaya kalau Allah Ta'ala itu ada dan melihat kita. Untuk yang sekarang ini instruksi dari Huzur langsung bahwa semaksimal mungkin kita harus menempuh makom-makom tersebut. Makom apa? Makom soleh, makom sidik, makom syahid, makom bahkan insya Allah kenabian jika memang itu mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Semata-mata untuk kita membuktikan bahwa diri kita adalah muslim yang sejati. Sesuai dengan kaidah dan syariat-syariat agama Islam. Gitu. Oke, mungkin sekian dari kita. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.